Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kita lanjutkan apa yang jadi pembahasan kita, yakni perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim, ketika seseorang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka hal itu akan memberikan dampak positif. Dia ingin segera menikmati perjumpaan dengan Allah, menatap wajahnya Allah, mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari tersebut adalah hari yang sangat dinantikan. Yang berlebih kurang hari-hari perjumpaan antara orang tua dengan putra-putri mereka yang mereka titipkan di pondok-pondok pesantren. Maka hari-hari penyengukan, hari-hari kepulangan adalah hari yang sangat didamba-dambakan. Karena masing-masing kedua belah pihak merasakan adanya kebaikan-kebaikan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita bangun dalam diri kita semua, sehingga benar-benar menghasilkan rasa cinta yang sesungguhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala nanti akan menghasilkan kerinduan untuk segera berjumpa dengan Allah tabarakahu wa ta'ala. Karena begitu baiknya, karena begitu kasih sayangnya Allah kepada kita semua. Sebagaimana misalnya tadi, salah satu sifat di antara sifat Allah adalah Maha Pengampun. Tidak tertutup kemungkinan siapapun kita yang hadir di majelis ilmu ini, yang salat berjamaah Isya tadi, tidak tertutup siapapun kita, tidak tertutup kemungkinan sebelumnya telah melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Akan tapi Allah masih berikan kesempatan untuk bisa hadir ke majelis ilmu, untuk bisa melakukan salat berjamaah. Ini adalah bukti kasih sayang Allah sangat besar kepada hamba-hambanya. Bisa jadi dan boleh jadi di antara kita yang hadir di majelis ilmu ini, ikhwan ataupun akhwat, tidak tertutup kemungkinan perbuatan dosa dan maksiat kita pun sama besarnya dengan ketaatan kita hari ini. Bukan karena kita orang-orang yang istimewa, sehingga orang kenal kita sebagai penceramah, sehingga orang kenal kita sebagai ikhwan, sehingga orang kenal kita sebagai akhwat yang salehah. Akan tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada kita semua, yang sampai hari ini Allah masih menutupi dosa-dosa kita, masih menjaga dosa-dosa kita, dosa-dosa sang suami yang sampai hari ini masih banyak dan sangat banyak yang tidak diketahui oleh istrinya. Demikian juga sebaliknya, kita sebagai manusia yakin seorang istri pun punya beberapa atau bahkan banyak dosa pada suaminya, pada anak-anaknya. Tetapi karena kasih sayang Allah, Allah masih tutup dosa-dosa tersebut. Allah masih tidak bongkar dosa-dosa tersebut. Maka setelah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, saat kita melihat ada saudara kita, ada saudari kita yang Allah tampakkan dosanya, yang bisa jadi kita pun pelakunya. Bisa jadi kita pun pelakunya.
Kan tapi karena kasih sayang Allah, karena rahmat yang besar, Allah tidak bukakan untuk kita sebagaimana Allah bukakan untuk yang lainnya. Itu adalah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita seharusnya mengambil pelajaran dari ini semua. Saya rasa kita pun sama-sama merasakan dosa-dosa mungkin yang hari ini dilakukan oleh orang-orang yang Allah tampakkan dosanya, sebagian kita pun juga melakukannya. Akan tapi karena rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita semua, Allah masih tutup dosa tersebut. Allah masih jaga dosa tersebut. Selayaknya dan sepatutnya kita sadar untuk benar-benar berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Kita lanjutkan perkataan penulis yaitu Fadilatul Syekh Abdul Malik Al-Jazairi hafizahullah taala. Beliau mengatakan wa kamalul abdi bihasabi hataini al-quwwataini. Kesempurnaan seorang hamba, kecintaan seorang hamba, kesempurnaan apa yang dimiliki oleh seorang hamba itu berkaitan atau berhubungan sangat erat dengan dua perkara. Ini kerinduan seorang hamba itu sangat erat hubungannya dengan dua perkara yang di atas, yaitu kekuatan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Anak akan semakin berbakti pada kedua orang tuanya jika dia mulai meresapi dan merenungi bagaimana baiknya ibu dan bapaknya, sehingga dia bisa berjalan sendiri, sehingga dia bisa beraktivitas sendiri. Jika anak atau jika seorang manusia mampu meresapi kondisi tersebut, maka berbaktilah hasilnya. Maka akan menjadi anak yang birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Karena tidak wasilah dan perantara mereka kita bisa lahir di atas permukaan bumi ini. Kita bisa bertumbuh, berkembang sampai seperti hari ini. Itu semua ada peran dan jasa mereka. Sehingga kesadaran kita akan hal-hal tersebut membuat kita sangat memuliakan mereka, membuat kita sangat berhati-hati ketika berbicara dengan mereka. Jangan sampai ada ucapan, jangan sampai ada perkataan yang keluar dari lisan kita yang melukai, yang menodai hati-hati mereka. Jangan sampai ada sikap, jangan sampai ada perbuatan kita yang membuatnya kecewa, yang membuatnya bersedih. Hal itu semua kita lakukan karena kita tahu jasa mereka begitu besar pada kita. Jasa mereka begitu luar biasa sehingga kita bisa sampai seperti hari ini. Dan demikianlah proses yang dibutuhkan oleh kita agar kita lebih mengenal siapa Allah yang maha luar biasa. Dengan kemaksiatan yang kita lakukan, dengan kemungkaran yang kita kerjakan, Allah masih memberikan kita nafas. Dengan sangat mudah kita bernafas. Allah masih memberikan kita makan dengan makanan apapun yang kita mau makan. Allah masih memberikan kita semua minum dengan minuman apapun yang bisa kita minum. Allah masih memberikan kita tempat tinggal seperti apapun tempat tinggal yang kita tempati hari ini. Itulah kasih sayang Allah. Itulah di antara alasan kenapa Allah harus dicintai. Kenapa Allah harus ada di hati-hati kaum muslimin dan muslimat. Karena begitu besar kasih sayang Allah kepada kita semua. Sampai ketika seorang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat ada seorang wanita yang sedang mencari anaknya. Anak bayi yang terpisah dengannya. Kemudian bertemulah wanita tersebut dengan anak bayi tersebut.
Maka Umar berkata pada para sahabat, apakah mungkin sang ibu yang baru bertemu dengan putranya tersebut atau dengan bayinya tersebut, mungkinkah dia akan melemparkan anaknya ke dalam api? Maka sahabat yang ada di situ mengatakan, wallahi nggak akan mungkin, hilang aja dicariin, hilang aja dicari-cari. Tidak mungkin ketika ketemu dia akan lempar ke dalam api. Apa yang dikatakan? Apa yang Nabi SAW menizin? Apa yang Nabi SAW katakan? Nabi SAW mengatakan, Allahu arham, Allah lebih sayang kepada kita semua dari sayangnya ibu tersebut kepada anaknya yang hilang, yang baru ketemu. Ya subhanallah. Itulah Allah Rabbul Alamin yang sangat layak dan patut mendapatkan tempat di hati kita semua. Begitu besar, begitu banyak apa yang telah Allah berikan, sehingga sangat wajar dia mengatakan, seandainya kalian menghitung, seandainya kalian menghitung kenikmatan yang telah Allah berikan, apa kata Allah? Kalian tidak akan pernah mampu untuk bisa menghitungnya. Begitu banyak kenikmatan, begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Di antara kenikmatan besar yang Allah berikan pada kita, yang kita benar-benar harus bersyukur pada Allah, adalah kenikmatan bisa beribadah pada Allah. Karena kita menjadi saksi, karena kita pun pernah mungkin mengalami satu masa sulitnya mendatangi rumah-rumah Allah untuk memenuhi panggilan muadzin, sulitnya untuk merapatkan barisan, sulitnya untuk mengerjakan sholat berjamaah. Kita pernah pada satu masa-masa sangat sulit, masa-masa sangat susah untuk bisa menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang terpilih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penulis mengatakan, semakin seseorang berilmu, semakin seseorang benar-benar berilmu tentang siapa Rabbnya, maka akan semakin kangen, maka akan semakin rindu, melebihi rindu orang tua bertemu dengan anaknya, melebihi rindunya seorang anak yang telah bertahun-tahun berpisah dengan ayahnya. Maka kerinduan itu akan semakin dalam, kerinduan bertemu dengan sang pemberi kebaikan segalanya untuk kita, yaitu bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka penulis mengatakan, wa afdalul ilm al-ilmu billah. Maka ilmu yang paling utama di antara ilmu yang ada di atas permukaan bumi ini adalah ilmu mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Ilmu mengenal siapa pencipta kita. Wa a'lal hubbi al-hubbul lahu. Dan cinta yang paling tinggi, cinta yang paling mulia adalah jika seseorang mampu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa akmalul ladzati bihasabihima wallahul musta'an. Dan kesempurnaan kenikmatan seseorang di atas permukaan bumi ini, kenikmatan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan kenikmatan peribadatan di muka bumi ini bergantung atau berhubungan sangat erat dengan dua perkara tersebut, yaitu al-ilmu dan cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fadilatul Syekh membawakan perkataan Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Malik bin Dinar berkata, kharaja ahlu dunya minad dunya walam yadhuku atyaba ma fiha. Kata Malik bin Dinar, banyak manusia yang telah meninggalkan dunia ini, telah wafat. Akan tapi banyak di antara mereka belum pernah merasakan sesuatu yang paling nikmat yang ada di bumi ini. Sesuatu kenikmatan yang paling besar yang ada di bumi ini. Qalu, maka orang-orang yang mendengar perkataan Malik bin Dinar, mereka bertanya, wa ma huwa ya Aba Yahya? Apa kata manusia? Apa kata orang-orang yang ada di sekitar Malik bin Dinar?
menanggapi apa yang diucapkan oleh Malik bin Dinar. Apa kenikmatan yang paling besar? Apa kenikmatan yang paling besar tersebut? Wahai Abu Yahya. Malik bin Dinar mengatakan, ma'rifatullah. Kenikmatan terbesar di atas permukaan bumi ini yang banyak belum dikenal atau dirasakan oleh orang-orang yang telah meninggal dunia adalah kenikmatan kenal dengan Allah sebelum bertemu dengan Allah. Kenal dengan Allah sebelum bertemu dengan Allah. Allah telah memperkenalkan dirinya di atas permukaan bumi ini melalui ayat-ayat Al-Quran dan melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka suatu hal yang sangat mengerikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mensifati dirinya dengan Maha Pengampun. Di antara hal yang mengerikan, saat kita berhadapan di sisinya, kita tidak termasuk bagian dari orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah meruginya manusia yang hidup seperti ini. Bukankah Allah Jalla Jalaluhu mampu mengampuni atau bisa mengampuni orang yang telah melakukan pembunuhan sebanyak 100 manusia? Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang yang telah merendahkannya, orang yang telah menyepelekannya. Allah mampu ampuni, Allah terima tobatnya. Maka sangat merugi, nas'alullah al-afiyah wa salama, jika manusia finish di neraka pada suatu hari nanti, padahal dia punya Tuhan, padahal dia punya Rabb yang Maha Pengampun. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, manfaatkanlah apa yang pernah dikatakan oleh Nabi kita SAW. Salah satu kesempatan untuk kita bertemu dengan Allah dengan selamat, Nabi pernah mengatakan, tuba, beruntung dan berbahagia, liman wajada fi sahifati hasanatihi istighfaran katsiran. Beruntunglah orang-orang yang saat perjumpaan dengan Allah Jalla dzikruhu di kemudian hari nanti, di suatu hari yang tidak bisa dihindari, dia mendapati di catatan kebaikannya istighfar yang banyak, istighfar yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan istighfar tersebut Allah tutup, Allah ampuni seluruh dosa dan maksiatnya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah salah satu bekal di antara bekal yang benar-benar harus kita manfaatkan, apa yang Nabi katakan, untuk memperbanyak istighfar dan mengakui bahwasanya kita adalah sebagai makhluk Allah yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Taib, kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, walidzalika kullama ishtaddat ma'rifatul 'abdi bi rabbih izdada syauquhu ila liqa'ihi. Oleh karena itu, ketika semakin ilmu seseorang semakin tinggi tentang pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang Allah semakin bagus, semakin meningkat, maka akan semakin tinggi pula kerinduannya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, Ibnu Mas'ud mengatakan, laisa lil mu'mini rahatun duna liqa'illahi. Tidak ada istirahat yang hakiki untuk seorang mukmin. Tidak ada istirahat yang hakiki untuk seorang mukmin kecuali jika istirahatnya nanti saat berjumpa dengan Allah. Itulah istirahat yang hakiki. Faman kanat sarahatuhu fi liqa'illahi azza wa jalla faka'annama qad. Maka barang siapa
yang jika istirahatnya adalah saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang telah merasakan sesuatu kebaikan yang besar. Sesuatu kebaikan yang besar. Kemudian apa maksud dari perkataan Al-Imam atau perkataan Ibnu Mas'ud? Penulis mengatakan maknahu annahu idza balagha imanuhu hadal mablagh minal unsi billahi wa tuma'ninati qalbihi faqad wasal kama qala jalla wa ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ibnu Mas'ud mengatakan seseorang tidak ada tempat istirahat yang abadi, tidak ada peristirahatan yang sesungguhnya, yaitu kecuali saat dia bertemu dengan Allah, saat dia merasakan telah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, telah dekat dengan Allah. Yang hakiki istirahatnya adalah nanti saat dia berjumpa dengan Allah. Dan hal itu mungkin didapati oleh manusia di dunia ini. Mungkin, sangat mungkin. Seseorang sudah merasa sangat nyaman dalam hidupnya. Sangat mungkin. Sebelum kenyamanan yang hakiki saat dia berjumpa dengan Allah. Itu mungkin. Dan itu harus kita kejar. Dan itu harus kita usahakan. Kemudian penulis menyampaikan dalil dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-30, ayat ke-28. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Allah mengatakan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang. Hati-hati mereka tentram. Hati-hati mereka nyaman. Kapan? Kapan hati mereka tenang? Kapan hati mereka nyaman? Saat mereka mengingat Allah. Saat mereka mengingat Allah. Antum perhatikan apa kata Allah? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati-hati manusia itu bisa tenang. Kalaulah ketenangan kita hari ini, karena kita diberikan fisik yang sehat, wajah yang tampan, atau wajah yang cantik, rizki yang banyak, atau perbendaharaan dunia lainnya, maka kita belum pantas untuk masuk ke dalam ayat yang mulia. Karena Allah mensifati orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang hidup mereka tenang. Dengan apa ketenangan mereka? Dengan banyak harta, dengan banyak keturunan, dengan rumah mewah, dengan jabatan tinggi, atau dengan apapun dari perbendaharaan dunia ini? Tidak. Allah mengatakan ketenangan hakiki seorang mukmin di dunia ini yaitu saat dia mampu untuk bisa mengingat Allah Jalla Jalaluhu dalam hidup dan kehidupannya. Itulah hakikat ketenangan. Itulah hakikat kenyamanan yang sesungguhnya, yang harus kita usahakan, yang harus kita upayakan agar kita berbahagia bertemu Allah, agar kita berbahagia di bumi ini dengan ketetapan Allah sebelum kita bertemu dengan Allah tabarakahu wa ta'ala. Sebagian kita bisa mengingat Allah, sebagian kita mampu mengingat Allah saat Allah kasih kebaikan dan kebaikan dan kebaikan. Kita bersyukur, kita berterima kasih, kita berlapang dada saat Allah berikan kita rizki yang banyak, wajah yang tampan, wajah yang cantik, rumah yang besar, atau kemewahan dunia lainnya. Kita bisa bersyukur, kita bisa berterima kasih, kita bisa berzikir pada Allah
Tapi ada di antara kita yang tidak bisa berzikir, yang tidak bisa bersyukur, yang tidak bisa berterima kasih saat Allah berikan lawan dari hal-hal tersebut. Saat Allah berikan kesempitan hidup, saat Allah berikan ketidaknyamanan hidup. Sebagian dari kita, bahkan mungkin sebagian besar kita menyalahkan dan tidak bisa mengingat Allahu Jalla Jalaluhu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya apapun yang diputuskan oleh Allah untuk kita semua adalah sebuah kebaikan. Sehingga ketika kita bisa menerima apapun yang Allah putuskan untuk kita, walaupun terasa berat, walaupun terasa sangat sempit, tapi ketika kita mampu menerima apa yang Allah berikan pada kita, yang Allah tetapkan pada kita, maka itu adalah salah satu tanda kebahagiaan untuk kita sebelum kita berjumpa dengan Allah Tabarakahu wa ta'ala. Karena tidak ada satu ketetapan Allahu Jalla Jalaluhu yang murni memudaratkan manusia, yang murni memudaratkan manusia. Bukankah saat Allah menetapkan manusia diberikan penyakit sampai hilang nyawanya, bukankah di balik itu ada pengampunan dosa? Bukankah di balik itu ada penghapusan dosa? Yang itu sangat dibutuhkan oleh manusia sebelum dia berjumpa dengan Rabb-nya manusia. Bukankah dengan kesulitan, bukankah dengan kemiskinan, bukankah dengan kesusahan yang dialami oleh manusia, itu adalah sebagai salah satu pengantar menuju surga Allah lebih dahulu dari orang-orang yang merasakan kenikmatan di antara kenikmatan yang ada di dunia ini, yang menunjukkan tidak ada ketetapan Allah yang apa jemaah? Yang memudaratkan kita secara mutlak, nggak ada. Tapi apa yang Allah tetapkan semuanya baik, sehingga kita bisa senantiasa berzikir, mengingat Allah. Kemudian penulis mengatakan, fa kaifa biman ishtaqa ila liqa'i rabbih azza wa jalla wa lam yastawhishu min mufaraqati al-ashab. Maka bagaimana dengan orang-orang yang cinta dan rindu, kangen bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, dia pun merasakan, antum merasakan bagaimana sedihnya, bagaimana sulitnya berpisah dengan siapa? Dengan orang-orang yang kita cintai. Sulit berpisah dengan mereka. Dan itu yang harus kita dapatkan. Itu yang harus kita miliki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, kama qala Adi bin Adi, menukilkan perkataan Adi bin Adi, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepadanya. Amma ba'd, fa inna lil imani fara'idha wa syara'i'a wa hududa wa sunana, faman istakmalaha istakmalal iman. Iman itu ada perkara-perkara yang wajib yang harus dikerjakan, ada perkara-perkara yang disyariatkan yang harus dikerjakan, ada batasan-batasannya, ada sunnah-sunnah yang harus dikerjakan oleh iman. Faman istakmalaha, barang siapa yang menyempurnakan kewajiban iman, sunnahnya iman, dan seterusnya, siapa yang mampu menunaikannya, maka dia akan memperoleh iman yang sempurna.
Wa man lam yastakmilha lam yastakmil iman. Dan barang siapa yang tidak menyempurnakan urutan atau konsekuensi dari iman, maka dia pun tidak akan memperoleh kesempurnaan iman. Kemudian penulis mengatakan, fa in a'ish sa'ubayyinuha lakum hatta ta'lamu biha. Jika saya masih diberikan kehidupan oleh Allah, saya akan jelaskan apa maksud perkataan saya di kemudian hari. Wa in amut, dan jika Allah takdirkan saya meninggal dunia, fama ana ala suhbatikum biharisin, maka saya pun tidak mampu menjelaskan apa yang telah saya katakan tadi. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, penulis mengatakan, wa min kibari haula'i jami'an sadatul alamina billahi ta'ala. Dan di antara contoh dari sekian banyak contoh manusia yang telah mencapai kerinduan yang sebenarnya pada Allah Subhanahu wa taala adalah sayyidnya, penghulunya anak-anak Adam, yaitu para nabi, ala wahum al-anbiya alaihimus salatu wassalam. Faqad balagat inayatu rabbihim bihim an yukhayyirahum baina ziyadatil hayati wal mauti. Para nabi dan rasul seluruhnya, mereka telah sampai pada derajat kecintaan dan kerinduan yang tinggi pada Allah. Hal ini dibuktikan, yaitu setiap nabi dan rasul yang berada di ujung-ujung usia mereka, di penghujung usia mereka, maka Allah menawarkan kepada mereka tambahan kehidupan, pilihan untuk tetap hidup di dunia ini atau meninggal dunia. Maka penulis mengatakan, fakanu yakhtaruna liqa'a rabbihim azza wajal. Maka tidak ada satu orang pun nabi yang ketika mereka hendak meninggal dunia ditawari oleh Allah, masih mau di sini atau pulang. Masih mau di sini atau pulang. Tidak ada satupun di antara mereka yang milih untuk tetap di sini. Tidak ada satupun. Maka jamaah, kalau seandainya mereka yang ada di alam barzah, yang sedang menikmati nikmatnya alam barzah, kenikmatan kubur, itu bisa kasih testimoni bagaimana nikmatnya mereka di sini, di dunia ini, tidak ada di antara kita yang mau hidup lama-lama di sini. Semuanya ingin kembali ke situ. Kenikmatan yang tidak pernah ada habis-habisnya. Kama bawwaba Al-Bukhari fi sahihihi, sebagaimana Imam Al-Bukhari membuat satu bab di dalam kitab sahihnya. Bab man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Yang beliau berikan judul berdasarkan hadis Nabi. Siapa yang cinta rindu bertemu Allah, maka Allah pun cinta bertemu dengannya. Wa asnada fihi an Aisyata radhiyallahu taala anha. Dan disandarkan pada Aisyah, yakni satu momen atau satu peristiwa. Yakni Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa huwa sahih, innahu lam yuqbat nabiyyun qattu hatta yara maq'adahu minal jannati thumma yukhayyar. Aisyah berkata, Nabi pernah bersabda dalam kondisi beliau sehat. Kata Nabi kita, tidak ada seorang nabi pun yang ketika mereka hendak dicabut nyawanya, kecuali mereka telah diperlihatkan tempatnya di surga oleh Allah. Kemudian mereka diberikan pilihan, apakah mereka mau kembali atau mau tetap tinggal di sini. Falamma nuzulu bihi ra'suhu ala fakhidi ghushiya alaihi sa'atan thumma afaq fa ashkhasa basarihi ila saqfi. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Aisyah mengatakan, saat sakit Nabi semakin keras,
Nabi sempat tidak sadar di pangkuan paha Aisyah. Dan saat Nabi sadar, matanya menatap ke apa namanya? Langit-langit ya. Atap. Thumma qala, kemudian Nabi berkata, Allahumma rafiqul a'la. Nabi berkata, ya Allah, saya mau pulang. Saya pilih untuk kembali. Nabi menatap matanya ke atas dan Nabi mengatakan, Allahumma rafiqul a'la. Qultu, maka Aisyah yang pernah mendengar dari Nabi, apa yang pernah Aisyah dengar? Seluruh Nabi saat mau meninggal dunia itu ditawarin sama Allah mau tetap di sini atau pulang. Semuanya berkata Allahumma rafiqul a'la. Semuanya berkata demikian. Maka nangislah Aisyah. Kenapa Aisyah tangis? Karena Aisyah pernah dengar langsung dari Nabi. Kalau ada Nabi berbicara seperti itu, maka itu tanda-tanda dia akan meninggal dunia. Dia lebih memilih untuk kembali kepada Allahu Jalla Dzikruhu Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, Allahumma rafiqul a'la. Ya Allah, saya pilih untuk kembali kepadamu. Sampai akhirnya menangislah beliau. Apa kata Aisyah? Idan la yakhtaruna. Nabi sudah tidak memilih kita. So, perhatikan. Cinta karena Allah yang Nabi ajarkan kepada kita. Cintailah siapapun manusia karena Allah, tidak melebihi cinta kita kepada Allah. Cintailah pasangan kita karena Allah. Cintailah putra-putri kita karena Allah. Cintailah orang tua kita karena Allah. Tapi tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah. Bukankah Nabi sangat mencintai Aisyah? Nabi sangat mencintai Aisyah, ibunda kaum muslimin, ibunda kaum mukminin. Tapi saat dihadapkan untuk pilihan bertemu dengan Allah atau tetap bersama Aisyah, apa pilihan Nabi? Pulang ketemu Allah. Pulang ke hadapan Allah Jalla Jalal. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan tempatnya, telah memperlihatkan tempatnya. Sebagaimana jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kerinduan yang hakiki yang seharusnya kita miliki, seharusnya kita punya. Makanya kenapa setiap jenazah yang meninggal dunia, jenazah saleh yang meninggal dunia atau salehah meninggal dunia, disunahkan untuk apa? Disunahkan untuk segera diurus jenazahnya dan dikuburkan. Dia bicara, kan tapi kita tidak mendengarnya. Dia bicara, apa kata mereka? Qaddimuni, qaddimuni. Cepat urus jenazah saya. Cepat kuburin. Semoga Allah Jalla wa'ala mentakdirkan kita bagian dari yang berkata seperti perkataan tersebut. Kenapa mereka minta disegerakan? Karena Allah telah perlihatkan tempatnya sesudah di sini. Allah telah memperlihatkan tempatnya. Kenikmatan yang sebelumnya belum pernah kita lihat. Ilustrasi sederhana, antum atau kita semua ditawari oleh atasan kita untuk datang ke Masjidil Haram, ke tanah suci untuk umrah yang sebelumnya antum belum pernah sekalipun umrah. Kata pimpinan antum atau kata atasan antum atau kata siapapun yang memberikan hadiah buat antum, saya kasih hadiah buat antum umrah tanggal sekian, bulan sekian.
Hari itu adalah hari yang sangat dinanti-nantikan. Sahih. Dan umroh bentuknya Ka'bah itu bisa antum lihat di TV-TV. Sahih. Bisa antum lihat? Bisa. Dan keumuman orang Islam yang pertama kali masuk Masjidil Haram itu mengeluarkan air mata. Melihat tempat yang selama ini dia menghadap untuk sholat. Ka'bah. Satu tempat yang pernah Allah jaga dari niat busuk Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Allah jaga langsung. Apa kata orang-orang kafir yang ada di sekitar Ka'bah? Saat Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah, mereka mengatakan, biarin aja Ka'bah, nggak usah dijaga. Kenapa? Karena dia akan dijaga oleh pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allahu Jalla Jalalu. Allah kirimkan burung yang membawa batu-batu panas yang menghancurkan Abraha dan pasukannya. Itulah tempat yang akan dilihat oleh orang yang belum pernah datang sekalipun ke Masjidil Haram. Tentunya ini adalah perkara yang sangat besar. Suatu hari yang sangat dinantikan. Padahal Masjidil Haram, Ka'bah itu sendiri bisa dia lihat melalui media sosial. Sahih. Tapi saat dia sudah melihatnya besok, menjadi besar, menjadi mulia, terharu. Subhanallah. Bagaimana dengan kenikmatan yang belum pernah kita lihat? Antum senang dengan kenikmatan yang kita senang dengan kenikmatan yang dijanjikan pada kita. Padahal kita udah tahu bentuk kenikmatan itu. Senang atau tidak? Senang nggak? Senang. Bagaimana dengan satu kenikmatan? Kita semua nggak ada yang tahu gimana bentuknya nikmat kubur. Ada yang tahu? Nggak ada. Makanya tadi saya bilang, kalau mereka bisa kasih testimoni kepada manusia yang hidup, sebagaimana kita kasih testimoni saat kita datang ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, begini, kenikmatannya begini, membuat orang yang datang, orang yang dengar pengen berangkat ke sana. Sahih? Benar? Bagaimana kalau mereka yang mendapatkan nikmat di alam barzah itu, Allah izinkan kasih testimoni di sini. Dia cerita nikmat di barzah itu. Masya Allah. Antum langsung angkat tangan, ya Allah, wafatkan saya sekarang juga. Kan begitu yang kita minta saat kita dengar nikmatnya Masjidil Haram. Sahih? Kita akan merespon, ya Allah, berikanlah izin bagi saya untuk berangkat ke tanah suci. Kan kita selalu bilang gitu. Sahih? Kita minta pada Allah karena kita mendengarkan langsung bagaimana kenikmatan mereka yang telah mendatangi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dua kota suci. Bagaimana dengan kenikmatan di alam barzah? Itu yang membuat Nabi mengatakan, Allahumma rafiqul a'la. Ya Allah, saya pilih pulang menghadapmu. Dan itu juga yang akan dikatakan oleh jenazah saleh dan saleha. Qaddimuni, cepat selesaikan atau urus jenazah saya. Yang menunjukkan tidak ada satu kenikmatan di dunia ini yang bisa mengalahkan kenikmatan saat kita memejamkan mata terakhir kali nanti. Tidak ada. Apapun kenikmatan di dunia ini tidak bisa mengalahkannya. Kecuali kenikmatan yang menghantarkan menuju kenikmatan itu. Apa kenikmatan yang ada di sini? Beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat buat saya dan buat antum. Ada yang mau tanya? Baik. Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.